Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa. Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bayangkan yang subuh di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sampai mana kita? Sampai Rahab ya. Kemarin sampai Abraham, Rahab, dan bidan Israel di Mesir. Nah, pertanyaan adalah, Rahab katanya sudah dalam ranah hukum. Rahab itu bukan orang Israel. Ya, jawaban itu. Jadi kalau sampai orang percaya ke dalam itu, Tuhan lihat imannya aja. Kan saya belum ngajarin kamu juga. Jadi yang dilihat adalah karena iman, maka Rahab. Nah, gitu. Jadi yang dilihat itu, karena memang belum ada yang ngajar kan. Waktu itu hukum hanya diperuntukkan untuk orang Israel. Oke, sekarang semua orang yang hidup dalam ranah non-retroaktif tidak ada penghukuman yang kekal. Yang ada adalah penghukuman badani. Ya, jadi orang-orang yang hidup di dalam ranah non-retroaktif, artinya belum ada hukum, sebelum perintah 10 perintah Tuhan, maka tidak ada penghukuman yang kekal. Pertanyaannya adalah, kalau begitu gimana dengan Kain? Kain kan membunuh Pak, ya, tapi tidak dihukum secara jiwa, tidak hukuman kekal, tapi dihukum secara badani. Jadi cara badani itu adalah kematian fisik, sakit, dan mati. Makanya ada ayatnya berkata, walaupun dosa memang sudah ada, tapi dosa tidak dapat diperhitungkan jikalau hukum Taurat belum ada.
Oleh karena walaupun demikian, nah, ayat selanjutnya, tetapi maut berlaku dari Adam sampai Musa. Hukum tetap berlaku gitu. Walaupun hukumnya dia bilang tidak diperhitungkan dosanya, tapi mautnya berlaku dari Adam sampai Musa. Nah, Anda boleh buka ayatnya. Jadi walaupun tidak dihukum secara binasa kekalahan, tapi badannya tetap mati. Bagaimana badan Sodom dan Gomora? Sama, dihukum secara badani dengan api dari langit. Dihukum mati. Itu masuk dalam Seul. Pada waktu Yesus bangkit, mereka juga bangkit. Oke, selanjutnya nih ayatnya 1 Petrus 4:6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Tuh. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, masalahnya ini gara-gara salah tafsir, makanya ada gereja yang menginjili orang mati. Tapi dia salah mengerti tentang maksudnya. Diberitakan kepada orang mati itu adalah orang-orang mati sebelum 10 perintah Allah itu keluar. Non retroaktif itu diberitakan. Termasuk Nuh dan orang-orang sejamannya. Ayatnya sudah kita sering baca. Jadi hukum Tuhan tuh rapi, nggak ada celah lagi bagi kita. Oke, Kejadian 12:10-13. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, kita sudah ya waktu itu ya. Oh enggak, kita baca aja lah. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sampai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Maka waktu ia akan masuk ke Mesir, berkata ia kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi jangan ngaku istri saya. Kalau kamu ngaku saya, maka suaminya dibunuh dulu supaya diambil istrinya. Tapi kalau kau ngaku adikku, maka kita aman dua-duanya. Kira-kira begitulah. Karena Sarah mengaku sebagai adiknya Abraham, maka Firaun mengambil Sarah sebagai istrinya. Lo ngaku saudara kan? Ya ambil juga. Kadang-kadang manusia ini punya pikiran, wah, kamu jangan aku istri saya, nanti saya dibunuh. Nanti kamu diambil istrinya. Ternyata walaupun gak dibunuh, tetap diambil istrinya. Manusia. Maka Firaun mengambil Sarah sebagai istrinya, tetapi Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir karena telah mengambil Sarah, istri Abraham. Tetapi anehnya melalui dusta Abraham dan Sarah, mereka diberkati dengan harta duniawi karena Firaun memberikan banyak harta dan budak kepada Abraham sebagai ganti Sarah untuk dijadikan istrinya. Pertanyaannya, wah Tuhan kok jadi mendukung perbuatan dusta Abraham? Saya sudah bahas, itu non retroaktif. Oke, kita selanjutnya Kejadian 12, 16, 17. Sambil lewat aja. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba lembu, sapi keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham ya. Jadi ini bukan karena mendukung dustanya Abraham, tetapi dalam ranah non retroaktif. Jadi Tuhan gak hitung-hitungan dengan dosa itu. Tuhan lagi bentuk imannya. Nah, ini hasilnya Tuhan diberkati. Oke, Abraham. Kejadian 12:20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengabdikan Abraham pergi bersama-sama dengan istri dan segala kepunyaannya. Bebas pulang pergi dapat harta. Oke, setelah beberapa waktu kemudian Abraham setelah
Kemudian setelah Abraham diberkati Tuhan dengan harta duniawi, lalu Abraham mulai berpikir untuk siapakah nanti harta ini. Maka Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Jadi waktu dia hartanya banyak, dia mikir, ini harta diwasin kepada siapa? Kita nggak punya anak. Kan gitu. Lalu Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Kejadian 15:26. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi kalau ini waktu Tuhan berkata akan seperti bintang di langit ya, banyaknya itu, pertama adalah keturunan Israel. Waktu dia masuk di dalam sudut pandang perjanjian baru, maka kalau engkau milik Kristus, engkau adalah keturunan Abraham. Jadi bintang langit itu bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani, yang percaya kepada itu adalah keturunan Abraham. Jadi ini masuk. Jadi keturunanmu secara jasmani juga secara rohani. Karena barang siapa percaya kepada Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham. Oh, nyambung semua kalau kitab, nggak ada yang putus ceritanya. Oke. Keturunan Abraham adalah Ishak dan akhirnya menjadikan suatu bangsa yang bernama Yahudi, yaitu Israel. Jadi keturunan Abraham dari Ishak lahirlah bangsa Israel. Lalu melahirkan Kristus yang pada akhirnya melahirkan kekristenan yang adalah keturunan Abraham. Di mana Kristen sekarang tidak terhitung jumlahnya di dunia seperti bintang di langit jumlahnya, maka tergenapilah firman Tuhan ini. Oke. Karena lama menunggu janji Tuhan tak kunjung datang dan Sarah tidak hamil-hamil, Sarah istri Abraham mengambil inisiatif sendiri dengan memberikan budaknya bernama Hagar. Dan Abraham pada waktu itu sudah berumur 85 tahun dan ketika Ismail lahir Abraham berumur 86 tahun. Jadi setahun kemudian 85, setahun kemarin lahirlah Ismail. Kejadian 16:13. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampirlah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, ya ini ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Dia dulu tinggal Kanaan, gak punya anak juga. Istrinya udah mulai pikir-pikir gimana, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, ini salah apa enggak? Enggak salah, karena budak itu dalam kuasa tuannya, majikannya. Jadi kalau sampai ACC dari permaisuri, oke-oke aja. Sama, jadi kita harus mandangnya harus beda ya. Jadi kalau kita memandang perjanjian lama yang dulu, jangan dipandang dari sekarang. Wah, salah. Zaman-zaman dinasti Tang, dinasti Wong, dinasti apa, semua pakai selir, semua ada selirnya. Nah, ya kan? Si Salomo juga ada selir. Jadi jangan dipandang dari sekarang. Kita banyak kekristenan salah memandang apa yang terjadi di zaman dulu itu dipandang dari sekarang. Nggak boleh. Dari sekarang ya babak belur semua di sana. Hukumnya udah komplit sampai kita Wahyu. Mereka belum ada Abraham. Oh, babak belur mereka. Sampai zaman Musa aja baru 5 kitab ya kan. Hukumnya belum komplit. Anda ukurnya pakai sekarang. Babak belur. Orang di sana neraka semua nanti. Nah, tapi kalau Anda mau memandangnya mau bagus, Anda harus memandangnya dari visi ATM. Mandang seluruhnya. Jadi bukan hanya dari Adam terus semua sampai sekarang. Nah, Anda mandang dari visi ATM. Artinya kalau Tuhan tidak mengajar manusia, manakah manusia tidak ada yang berakal budi. Ternyata kan meleset semua. Mau dari Adam sampai sekarang meleset semua. ATM satu-satunya yang sedang memperbaiki diri untuk tepat sasaran, tidak hamartia lagi.
Ya, kalau itu baru benar. Kalau pinjam dari visi ATM, babak belur bus ada semuanya. Semuanya terangkum semuanya, ya kan? Nah, kalau baru, tapi kalau dari satu kasus Abraham, satu kasus Musa, ya babak belur mereka. Awas sih pandang dari visi ATM, baru merangkum semuanya, memeluk semuanya. Oke. Kejadian 16:4, Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa yang mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Jadi lalu dihampiri oleh Abraham, lalu hamillah si Hagar budaknya itu. Kalau karena dia lihat dia hamil, istri sanya nggak mandul, nggak bunting-bunting, nah dia udah mulai, lu mandul, biasalah ya, persaingan. Ternyata kalau Anda nonton film-film silat yang dinasti juga begitu. Kalau permaisuri itu tidak hamil-hamil, raja kan pasti mengambil selir. Untuk meneruskan putra mahkota ini, kaisar, kekaisaran jangan sampai runtuh, jangan sampai. Dia akan ngambil selir. Kalau sampai dia ngambil selirnya sampai hamil, wah, akan terjadi perebutan kekaisaran, kerajaan itu. Dia akan berusaha bagaimana untuk kalau menyingkirkan permaisuri aslinya. Memang terjadi begitu. Nah, nanti tujuan dari emaknya menyingkirkan permaisurinya supaya anaknya ini menjadi putra mahkota. Walaupun saya selir, tapi anak saya jadi putra mahkota menggantikan kekaisaran, kaisar. Luar biasa ya. Zaman itu, tapi ada lagi hebatnya lagi. Kalau seandainya permaisurinya punya anak, terus selirnya punya anak, ini bisa terjadi perebutan juga. Perebutan juga. Dia usahakan bagaimana anaknya putra mahkota yang sah itu dia bunuh kalau bisa, diracunin ya, supaya saya konselir anak saya jadi putra mahkota. Terjadi gitu di dalam kerajaan tuh seperti itu, perebutan kekuasaan. Kalau Anda kerajaan itu bentuk kerajaan ya, mereka tuh jarang mempermasalahkan pembagian harta gono gini, bagian harta kekayaan jarang. Kenapa? Mereka yang di dalam istana itu hidup enak semua, bajunya bagus semua, enggak, mau selir semua bagus-bagus semua, punya pengawal semua. Yang mereka perebut cuma satu, kekuasaan semua. Bagaimana anak saya bisa jadi menggantikan kaisar? Semuanya berebut kekuasaan semua. Dengan racunin boleh, caranya gimana? Pokoknya dia memperebutkan kekuasaan. Karena kalau tidak memperebutkan harta, mereka udah hidup mewah semua, baju udah bagus semua. Tapi kalau anak saya jadi kaisar, semuanya akan jadi milik saya. Nanti anak saya jadi menggantikan kaisar. Perebutan kekuasaan itu biasa. Ini juga sebenarnya kan perebutan kekuasaan juga ini. Mau menyingkirkan ya, istri aslinya. Oke. Lalu Sarah komplain kepada Abraham karena pembantunya sekarang mulai kurang ajar terhadap dirinya, dan Sarah menyiksa Hagar yang sedang hamil hingga Hagar meninggalkan rumah, dan ini adalah sakit hati Hagar yang pertama. Jadi gini, dia lapor, dia komplain sama suamiku, sekarang si Hagar itu udah mulai kurang ajar sama saya direndahkan deh. Lalu Abraham bilang, lakukanlah apa yang menurut kamu baik. Dia kan hambamu, dia kan Hagarmu, lakukan yang baik. Oke. Tapi kan namanya manusia kalau disiksa sakit hati nggak? Iya, sakit hati. Makanya bilang, inilah sakit hati yang pertama Hagar. Kejadian 16:56. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Aku yang memberikan kepadaku kepangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah yang menindas Hagar sehingga ia melarikan meninggalkannya. Jadi ini adalah rasa sakit hati yang pertama. Lagi hamil ditindas, sakit hati menderitanya. Hagar itu artinya melarikan diri. Nah, dalam terjemahnya Hagar itu melarikan diri. Nah, kemudian dalam perjalanan pelariannya, Hagar bertemu dengan seorang malaikat dan dijanjikan keturunannya sangat banyak. Lari, karena ditindas terus, pukulinnya, lari dia. Lari, kabur, lagi hamil, lalu ketemu malaikat. Si Hagar ini, nah, Kejadian 16:7-11. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku.
Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepada, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepada, engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Hagar melahirkan Ismail, akhirnya melahirkan bangsa Arab. Lalu lahirlah si Anda tahu kan? Ujung-ujung soal lalu lahirlah ya itu. Oke, ini sensi saja. Inilah sakit hati, jangan disenggol. Ini lagi kan bilang sakit hati yang pertama, jangan senggol. Maka saya bilang lahirlah jangan senggol. Karena ini udah sakit hati nih. Jangan ditoel. Enggak. Orang udah bilang sakit hati yang pertama, saya kan udah bilang dari tadi. Makanya saya kasih kode dulu. Ini sakit hati yang pertama Hagar. Sarah melahirkan Ishak, lalu Ishak memperanakan Yakub yang disebut Israel, yaitu bangsa Yahudi. Dari Sarah melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub yang disebut Israel, lalu lahirlah bangsa Yahudi yang melahirkan apa? Yesus Kristus. Nah, sebutan Israel adalah dari namanya Yakub yang telah diubah oleh Tuhan. Kejadian 35:10. Firman Tuhan kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itu yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Yakub nama artinya apa? Penipu. Ya. Israel artinya dia yang bergumul dengan Allah. Karena kan Yakub pernah berantem sama Tuhan, main smackdown dia sama Tuhan dia. Tapi bentuknya malaikat. Bentuknya malaikat manusia gitu, malaikat. Itu namanya teofani. Tapi kalau misalnya itu teofani, tapi kalau misalnya dari 3 orang itu paduka, dia bilang ada satu seperti anak dewa, itu bukan teofani, namanya Kristofani. Dari 3 orang itu dia ada ya, si Daniel, Ishak dan itu Abednego. Tapi ada satu seperti anak dewa. Nah, itu bukan teofani tapi namanya Kristofani. Ya, kalau Kristofani itu artinya penampakan Kristus sebelum dia lahir. Kristo dari Kristus. Kalau teofani penampakan Allah. Theo. Teologi kita Allah itu teos. Jadi kalau penampakan Allah dan penampakan Kristus sebelum lahir, satunya namanya teofani, satunya Kristofani. Ya, oke, Kristo de Kristus. Ya. Oke, sampai mana tadi? Lalu Hagar melahirkan Ismail yang menurunkan bangsa Arab. Bukankah ada, kan Galatia 4:22-26. Bukankah ada terus bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Benar? Jadi maksudnya adalah kalau Ishak karena dijanjikan oleh Allah. Tapi si Ismail lahir karena kedagingan. Kedagingan kan? Ada yang disuruh, bukan benar dari Tuhan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Tuhan. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai dibawa di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ia ialah ibu kita. Ini gambaran adalah dua agama besar. Satunya daging, satunya anak perjanjian. Maka kita disebut dengan anak perjanjian karena nurun dari Kristus. Nama anaknya Hagar ialah Ismail. Ismail artinya Elohim mau mendengarkan. Dan Ismail, Elohim mau mendengarkan atau Allah mau mendengarkan. Tetapi nubuatnya ada sifat anaknya seperti keledai liar. Kejadian 16:12. Seorang laki-laki yang laku seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, Anda coba bayangin ya. Saya nggak ngomongin anak, tapi di Timur Tengah dia bilang anak ini
akan melawan semua orang. Bahkan Timur Tengah nggak pernah damai. Kalau lawan dong semua. Yang hebatnya, tangan-tangan tiap orang akan melawan dia. Jadi dilawan semua. Wah, itu semua lawan semua. Ya, tangan orang itu karena diserang, saya hajar lagi. Tangan-tangan orang melawan lagi dia. Oh, hajar-hajaran kalian dengan sama dia. Dan di tempat kediamannya tuh, ia akan menentang semua. So di tempat satu suku, satu bahasa, di tempat dihajar-hajaran dia. jadi saya kadang-kadang kalau ngeliat saudara kita, saya kadang nggak mau komen saya. Makanya saya menjauh dengan debat agama. Karena cuma udah membuatnya begitu gimana? Terus Anda mau benar, udah biarin aja. Seperti keledai liar. Nah, seperti keledai liar. Keledai itu memang sudah kodratnya dungu saya. Keledai itu sifatnya dungu, bodoh. Artinya apa? Keledai itu aslinya dungu dia. Artinya gini, keledai kalau ngeliatin jalan ada lubang kan jatuh tuh. Besok lewat lagi dia jatuh lagi. Saya kasih tahu. Jadi selalu mengulangi kesalahan yang sama. Kalau ditambah liar artinya apa? Anda tahu sini namanya tambah liar, nyepak. Kayak kuda kalau ditunggangin nggak mau kan? Nyepak dia, nyepak dia. Ditoel nyepak lah. Toel nah. udah bodoh ngulangi kesalahan hal-hal itu juga, ditoel, disentuh, jangan coba-coba Anda nggak kena sepak kayak kuda. Kuda aja kalau lagi liar nggak mau ditunggangin dia, jangan coba. Hati-hati di belakang kuda, nggak bisa pingsan kita. Jangankan kuda, saya lihat kalau lagi hari raya kurban banyak kesepak juga, mati juga tuh, banyak yang mati. Lagi motong di belakang sapinya nendang, pingsan, game over, ya kan. Makanya hati-hati. Lihat tuh nyepak, lihat kiri kanan deh, ya gak? Udah bodoh mengulangi hal yang sama, kejahatan yang sama, kakinya nyepak, jangan sentuh itu, udah biarin aja lah. Tangannya akan melawan tiap orang, suka berantem dan suka ribut. Tangan tiap orang akan melawan dia, banyak bangsa akan menindasnya. Semua haja pang 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 pang. Di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya, sesama keturunannya. Satu bangsa, satu bahasa akan tempur. Makanya saya selalu nggak mau, yang ini nggak mau dibahas ya. Perhatikan sifat dan perbuatan saudara-saudara kita. Bukankah sama persis pada zaman sekarang? Tetapi sesuai namanya, Ismail, yaitu Tuhan mendengarkan. Maka Tuhan berjanji memberkati keturunannya menjadi banyak dan tidak akan dipunahkan. Kejadian 16:10. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nih, saya nggak mau rekam, matikan dulu. Menderita karena Kristus. Saya mau robah pemikiran ini. Jadi kita itu banyak orang yang model-model seperti ini, kita lihat komennya rata-rata umat Kristen, ya nggak apa-apa berjuang pak, itu penderitaan bersama Kristus, pikul salib, menyangkal diri. Saya sih kasih tahu, mereka di penjara itu bukan penderitaan bersama Kristus. Tuhan Yesus itu pernah waktu dia hidup 3,5 tahun, pernah nggak ngomongin agamanya Yunani, orang Romawi, itu pernah nggak? Tuhan Yesus walaupun tidak pernah ngajarin satu renungan, tapi dia mengerti. Kita tidak boleh namanya menghina atau mengutak-ngutik agama orang lain.
Karena renungan begini, saya renungan lagi, tambahin. Barang siapa menghina agamanya orang lain, sebenarnya ia telah menghina agamanya sendiri. Anggap kan nih? Barang siapa mengejek-ngejek agama orang lain, dia sedang mengejek agamanya sendiri. Apa artinya? Dengar ini. Kalau Anda sering menghina dan mengejek, mengolok-ngolok agama orang lain, orang nangkepnya di sisinya orang itu apa yang dia pikirkan menurut Anda? Oke, dibalik. Orang luar mengejek-ngejek kekristenan, mengolok-ngolok, menghina-hina. Yang di pikiran kita itu apa sebenarnya? Yang timbul di dalam hati kita, agamamu sangat terhina ya. Agamamu mengajarkan orang menghina orang agama lain. Agamamu mengajarkan mengolok-ngolok agama orang lain. Agamamu mengajarkan mengejek-ngejek orang lainnya. Betapa hinanya agamamu. Tuh. Sebaliknya juga sama. Kalau kekristenan suka ngolok-ngolok, menghina, mengejek agama lain. Di sana juga berpikir sama. Oh, agama kamu ngajarnya suka menghina agama orang. Pendeta kamu ngajar seperti itu ya? Kembali lagi, kita prototipenya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah ngomongin agamanya orang Yunani dan Romawi. Alkitab bilang tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan di atasnya. Pak, tapi di luar negeri tidak ada. Ya udah kamu tinggal di luar negeri aja gitu. Kita harus takluk kepada pemerintahan yang di atas kita, bukan di luar sana. Kita hidupnya di mana? Itu adalah hukuman yang kau terima karena kau melanggar undang-undang penistaan agama. Kan dihukum bukan berdasarkan agama, tapi kamu ada hukumnya. Salah nggak orang? Enggak. Itu bukan pikul salib. Itu kan menderita dalam Kristus. Kalau kau memberitakan Kristus tanpa ngotak-ngotik agama orang lain, itu baru namanya pikul salib. Kalau Anda tidak melakukan penghinaan, pengolokan dan mengejek-ejek orang lain, tapi kamu harus dipenjara, ya, itu baru namanya pikul salib. Kamu diem, kamu kan dihina sebagai orang Kristen. Tuhanmu pakai kolor, dijemur di atas tiang jemuran. Nah, itu namanya pikul salib karena engkau tidak berbuat ke sana, tapi orang kasih, itu namanya pikul salib. Tapi kalau engkau yang nyerang dulu, itu Anda melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintahan di atasmu. Pak, di luar agama enggak, dia negara lain enggak ada. Ya udah tinggal di luar negeri aja. Tapi itu pun beresiko. Walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur, tapi namanya orang sakit hati bisa didor nggak ya? Iya. Orang sakit hati. Kalau nggak terjadi namanya menara kembar WTC dong, WTC ya, World Trade Center. Ya itu kan karena walaupun lu nggak pakai undang-undang, gue diem-diem gue hajar lo. Orang sakit hati. Orang sakit hati itu namanya penderitaan, benar. Kan orang yang bijak tidak boleh menciptakan penderitaan. Nah, saya mau ceritain dulu sambil lewat nih. Jadi saya lihat komen-komen Kristen betapa bodohnya kalian. Kalau dua orang ini tidak mengolok-ngolok agama orang lain, kalau dua orang ini tidak menghina agama orang, tidak mungkin kau sampai terjadi seperti ini. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran Kristus, bukan ngomongin agama orang lain.
Ya sama aja sebaliknya. Kalau agama orang luar, di mimbarnya, saya gak agama A, tapi di mimbar saya ngomongin kekristenan Alkitab Injil. Loh. Anda juga mikir, loh agama kan A ngapain ngomongin Alkitab Injil? Anda juga bingung kan? Agama B ngomongin kitab Injil di mimbar. Anda juga merasa kok aneh gitu. Jadi saya mau robah. Kalau Anda menderita karena kebenaran, saya setuju. Tapi kalau Anda hasil dari menghina, mengolok-olok, mengejek-ngejek agama orang lain, terus Anda masuk penjara, itu adalah penderitaan Anda. Karena Anda melanggar hukum yang dimana negara ada undang-undang penistaan agama. Jadi saya mau ajarkan juga supaya ATM ini lebih bijak, memperhatikan tingkah laku Kristenan juga. Kita nggak kan harus beda sendiri, kan orang bijak tuh harus lain sendiri dia. Jangan ikut-ikutan yang ada, Pak. Urusannya nanti panjang urusan. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi saya akan jelaskan. Terus selanjutnya kita baca. Oke, sampai sini dulu dan Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan uang kami, menambahkan berkat kami, menambahkan rezeki kami di hari-hari ini Tuhan. Supaya kami dapat hidup dengan selayaknya sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang Tuhan. Yang semakin tinggi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.盡了世間事，還作偷一片潮流，是喜是愁，籠裏分不清歡笑悲憂，成當沙閉。浪裏看不出有未有，愛你恨你萬關知否？似大江一發不收，轉千彎轉千灘，亦力平復始終爭鬥。又有喜又有愁，就算分不清歡笑悲憂，然緣花把青浪，在我心中起伏夠。